pertemuan kali ini kita membahas mengenai ya SEM ya, Structural Equation Modeling dengan AMOS ya. Tapi sebelumnya saya juga udah create ya di e-learning absennya, dan tak apa salah juga absen kehadiran di sini boleh nanti di print screen. Nah, untuk di e-learning apakah sudah masuk? Sudah bisa ngabsen? Bentar ya Prof, dicek Prof. Ya, nanti kalau udah kabari ya, Bapak Ibu. Ya Prof. Ya. Nah, jadi structural equation modeling dengan AMOS gitu ya. Ini merupakan suatu bentuk ya uh, struktur pengujian ya persamaan yang terstruktur gitu ya. Baik itu jadi dengan hal ini adalah pendekatannya pendekatan uh, formatif atau pendekatan reflektif ya. Jadi pendekatan Amos ini adalah pendekatan reflektif di mana dengan Amos ini, Amos SEM ya, itu suatu teknik juga di bagian statistik. Sekarang ini Amos merupakan program add-in yang ada di SPSS ya, IBM. Nah, jadi ketika Bapak Ibu menginstal Amos gitu ya, maka wajib harus punya menginstal SPSS gitu ya. Yang ini berbeda dengan aplikasi yang lain ya. Ketika misalnya Bapak Ibu ingin menggunakan Lisrel gitu kan, maka tidak wajib ya SPSS. Begitu juga menginstal apa ya Smart PLS atau juga Watt PLS, tidak wajib ya menginstal SPSS. Nah, untuk Amos ini harus kita install SPSS gitu ya. Jadi kalau tidak ada SPSS ya nanti kita bagaimana mentabulasinya gitu ya. Bagaimana kita mau menginput data gitu ya. Jadi data yang digerakkan Amos itu adalah wajib dari data SPSS. Jadi bukan dari data Excel ya. Yang membedakan aplikasi ini dengan yang lainnya ya. Kalau yang lainnya bisa sumbernya Excel, ini tidak bisa gitu ya. Artinya harus berfile extension .sub gitu ya. Jadi dengan adanya .sub ini dasarnya ya. Jadi sejak IBM diakuisisi gitu ya oleh apa ya IBM ini diakuisisi, maka Amos juga bagian dari IBM sekarang ini ya. Kalau dulu dia perusahaan sendiri gitu ya. Dan ini juga pada saat ini sudah masuk ke versi Amos versi 28 gitu ya. Saya punya install ini memang masih Amos versi 22 aja ya. Cuman kalau kita beli beli apa ya Bapak Ibu beli apa ya dengan register gitu ya. Ini mahal sekali gitu ya. Dia sampai 1.500 US dollar gitu ya. Nah, jadi kalau mau beli paketnya bolehlah ya, tapi paketnya ini apa ya kalau personal ya, jadi bukan kelompok gitu ya, seperti Turnitin atau yang lainnya ya. Jadi kelebihan aplikasi yang lainnya itu tadi murah gitu ya. Jadi kalau kita apalagi beli aplikasinya WattPLS $170 gitu ya. Kalau kita beli uh, SEM Smart PLS gitu ya, itu 350 euro. Ya, jadi memang harganya menengah yang apa. Nah, kalau SEM Amos ini mahal ya, Bapak Ibu, sampai 1.500. Di pasaran banyak juga yang nawarin $80 gitu ya. Nah, saya nggak tahu itu lisensi dari mana gitu ya, tapi saya ditawarin gitu ya. Kalau kita mau beli yang full versionnya, yang apa ya, yang punya serial number diinstal ya $80. Tapi saya lihat di internet ini cukup banyak ya. Cukup banyak kalau mau kita cari Amos 28 gitu ya. Will serial number saya lihat cukup banyak nih ya. Tinggal kita cari aja rajin ya bisa diinstal. Dan kalau kita gunakan ini dalam penyusunan disertasi bagus juga hasilnya ya. Cukup bagus, dan di beberapa jurnal internasional ya banyak menggunakan pendekatan Amos ini ya untuk penyajian modelnya. Cukup bagus ya. Jadi selain dari Smart PLS yang cukup kuat, yang powerful adalah Amos ya. Nah, jadi itu. Jadi dia bagian dari SEM juga. Ini kita lihat ya histori dari SEM ya. Itu Sewell Wright ya dalam pet analisis ya, kemudian Duncan pet analisis, kemudian juga histori SEM adalah econometric ya, artinya
kalau kita pendekatan Amos ini data primer, data sekunder oke, gitu ya. Jadi nggak masalah dia. Ya, kemudian tidak seperti Lisrel gitu ya. Tidak seperti Stata ya, atau juga tidak seperti apa namanya ini ya, tidak seperti Diffuse gitu ya. Untuk kasus-kasus data sekunder, data primer itu tidak relevan ya. Dan dalam pendekatan histori SEM ya, ini nggak usah kita bahas lagi ya, tapi sekilas saja ya, Sewell Wright ya, pionir-pionir dari SEM gitu ya, prinsip-prinsip path analysis gitu ya. Duncan tahun 64, tahun 67, dan juga Goldberg ya, yang dalam hal ini untuk mempertimbangkan standar error ya. Nah, itu Goldberg. Kemudian juga indirect effect. Nah, jadi diperkenalkannya pengujian indirect effect oleh Duncan tahun 66-75, kemudian Alwin Hauser 75, dan juga Sobel ya tahun 1982. Ini yang terkenal nih sekarang ini untuk perhitungan yang namanya metode indirect effect. Nah, jadi untuk indirect effect Bapak Ibu bisa gunakan pendekatan Duncan ya, pendekatan Alwin Hauser, dan juga pendekatannya Sobel ya. Nah, untuk Joreskov juga ini terutama nih Joreskov ini yang terkenal untuk dalam Lisrel ya, penemu Lisrel itu Joreskov. Jadi maksimum ada 3 tatar ya, 3 tahapan, 3 metode ya, Joreskov ini. Ya, kemudian juga Bandler ya, Bandler juga mau pendekatannya Bandler, kita mau menguji pendekatan-pendekatan ekonomi dan sosiologi juga Bapak Ibu bisa gunakannya di itu ya. Muten juga untuk menganalisa pendekatan variabel laten model hierarki ya. Kemudian quip and quotes ya. Nah, quip and quotes ini kita abaikan aja dulu ya. Ini saya kira udah definisi SEM. Oke ya. Nah, jadi di sini dalam pendekatan SEM yang membedakan dengan apa ya, Smart PLS gitu ya. Nah, ini keketatan uji asumsi klasik. Nah, jadi uji asumsi klasik masih diperlukan. Nah, sementara dalam Smart PLS dan juga Watt PLS gitu ya, itu asumsi klasik tidak banyak dituntut gitu ya. Nah, sehingga dari sisi apa ya, kelanculgan persamaan model estimasi struktural atau juga persamaan non struktural masih diragukan ya untuk pendekatan Watt PLS atau juga Smart PLS ya. Jadi Bapak Ibu kalau yang mau ketat uji asumsi klasiknya lantas punya persamaan apa ya, terstruktur ya, kemudian juga modelnya adalah model variabel laten gitu ya, maka Amos cukup powerful. Ya, nanti ada syarat-syaratnya. Ya, syarat-syaratnya terkait dengan yang namanya data screening. Nah, ini kita lihat. Jadi data screening ya itu tadi ada indikator di dalam Amos itu adalah varian inflation factor ya. Jadi sama dengan apa? Dengan SPSS gitu ya. Bahwasanya varian inflation factornya itu tidak lebih dari 10 ya menurut beberapa teori gitu ya. Atau juga varian inflation factornya jangan lewat dari 1 gitu ya. Nah, ini anjuran yang terkait dengan masalah multicollinearity harus dilakukan ya di dalam pendekatan Amos ya. Kemudian juga standar regresi ya. Jadi ada koefisien regresi. Nah, yang membedakan dengan apa ya? Yang membedakan dengan Smart PLS nggak ada dia koefisien regresinya. Jadi standar DZ koefisiennya bisa dihasilkan di sini. Kemudian juga unstandard DZ koefisien ya. Oke. Dan juga terkait dengan transformasi gitu ya. Jadi transformasi mulai dari skewness gitu ya, atau juga transformasi logaritma transformasi logaritma natural ya juga memungkinkan di sini. Nah, begitu juga masalah homoskedasisitas gitu ya. Juga dituntut ya. Dan juga dituntut untuk dilakukannya pengujian yang namanya heteroskedasitas, sehingga residual dari seluruh persamaan ya
itu homoskedasity, ya, terpenuhi yang namanya unsur homoskedasity. Nah, di sini termasuk adalah melakukan transformasi, ya, apabila adanya gejala homoskedasticity, ya. Jadi dalam AMOS, nah ini wajib ya dilakukan yang namanya uji linearity dan juga uji homoskedasticity, ya, yang tidak diminta di dalam dalam apa ya, dalam Smart PLS, ya. Nah, begitu juga missing data, ya. Jadi missing data ada dilakukan, ya, pengujiannya di dalam apa ini ya, Smart AMOS, ya. Jadi sangat tergantung pada sampel. Jadi semakin banyak sampel maka makin bagus, ya. Dan ditoleransi missing value-nya 20%, ya kan? Ya, 20% sehingga powerful lah modelnya, ya. Jadi selain itu juga nah inilah ya konsepnya secara umum, ya, yang bagaimana yang dikatakan dengan spesifikasi lingkup dari pengujian apa ini ya, AMOS ini, yaitu harus ada menspesifikasikan model, ya, kemudian ada mengidentifikasi model, ya, kemudian ada evaluasi model, ya, kemudian ada melakukan pengujian direct, indirect, dan juga total effect, ya, apabila itu adalah diinginkan menghasilkan persamaan PET diagram, gitu ya. Dan lazim juga di dalam AMOS, ya, kita melakukan pembentukan variabel laten. Jadi variabel laten disebut dengan variabel yang rectangle, ya. Jadi variabel rectangle lantas ada tanda panah, ya. Dan tanda panah itu mengarah kepada indikator. Nah, indikator inilah nantinya yang akan diukur, ya. Yang diukur. Artinya terbentuknya variabel laten terdiri dari beberapa indikator dan mengandung beberapa unsur error, ya, atau juga residual atau juga disturbance, ya. Nah, tanda bulat kecil ini. Nah, jadi ini adalah bentuknya dari apa ya, pemodelan MOS, ya. Nah, begitu juga garis lurus, ya. Ya, bagaimana hubungan antara garis lurus antar variabel, ya. Ya, misalnya kita menggunakan satu variabel satu variabel dependen, ya. Kemudian menggunakan dua variabel pemoderasi dan satu variabel dependen. Nah, dengan model sebagai berikut, tergambar, ya. Ya, kemudian juga dalam AMOS, gitu ya, itu ada yang namanya confirmatory factor analysis. Nah, ini kan confirmatory factor analysis yang tidak ada di apa ya, di Smart PLS. Nah, jadi konsep confirmatory analysis di sini dianalisa kembali, ya, bagaimana latent variable dibentuk, ya, konstruknya, ya, sehingga terkonfirmasilah indikator itu merupakan pembentuk dari konstruk, ya. Jadi ada yang namanya uji konfirmatori. Nah, di AMOS, ya. Setelah adanya konfirmatori faktor analisis masing-masing dari latent variable, ya, maka lahirlah nanti persamaan struktural, ya. Jadi persamaan struktural yang mengukur hubungan, gitu ya, antara latent variable, ya, dengan variabel laten yang lainnya. Ya, kemudian juga dalam menyusun PET diagram, ya, itu bentuknya adalah oval, ya, atau juga dalam bentuk oval ini adalah variabel laten, ya. Sedangkan rectangle itu bentuk variabel yang unobserved, ya. Ya, kemudian juga mau untuk menghasilkan persamaan PET analisis, gitu ya, itu komponennya ada namanya exogen variable, ya, kemudian hubungan antara variabel exogen itu dihubungkan. Itulah yang disebut dengan analisa korelasi. Ya, jadi korelasi antara exogen variable hingga terbentuklah persamaan PET tersebut, ya. Dan masing-masing harus punya error, ya, setiap dari exogen variable. Nah, ini yang perlu kita pertimbangkan, ya. Ya, kemudian dalam ya untuk itu akan ada koefisien, ya. Ada PET koefisiennya. Jadi antara koefisien dengan PET koefisien, ya, ini untuk mengestimasi digunakan. Ya, dalam mengukur ukuran apa ya, penelusuran di sini, gitu ya, itu akan dilihat dampaknya. Ya, jadi sejauh mana efeknya, mulai dari indirect effect, ya, total effect, sampai pada
direct effect, indirect sampai dengan total effect. Ya. Ya, kemudian juga dalam pengujian apa ini gitu ya, AMOS gitu ya, itu bisa juga ya melakukan pengujian yang namanya efek mediasi dan efek moderasi gitu ya. Jadi efek mediasi disebut dengan variable intervening, sedangkan efek moderasi yaitu adalah pengujian kekuatan gitu ya, kekuatan hubungan antara satu variabel dengan variabel lain diperkuat atau juga diperlemah ya. Jadi moderation itu disebut dengan moderate, sedangkan mediation itu disebut dengan intervening ya, atau mediation itu disebut dengan uji PET ya, sedangkan moderation itu adalah uji moderasi gitu ya. Nah, bagaimana untuk menguji moderasi di sini gitu ya. Jadi untuk menguji moderasi kita uji apakah hubungannya X ke Y atau juga X ke M atau juga M ke Y ya. Dan juga pengujian direct, indirect, dan juga total effect, yaitu total effect jumlah dari direct effect, indirect effect. Total effect juga dihasilkan dari direct effect tambah indirect effect tambah spurious cause dan juga analyze correlate cause. Kemudian dalam mengidentifikasi model ya, jadi model itu diidentifikasi sesuai nggak sudah dengan teorinya. Masing-masing indikator itu proksi dari latent variable atau tidak gitu ya. Jadi itu yang namanya identifikasi model. Ya, dalam mengidentifikasi model gitu ya, maka parameter dari setiap observasi ditetapkan ya. Sehingga nantinya setiap parameter itu akan ada ya. Oke. Ya, kemudian nah ini langkahnya. Jadi langkah memulainya itu tadi ya, kita nginstal IBM SPSS. Jadi IBM SPSS serial number-nya masuk ke apa ya, ke SPSS. SPSS-nya ada serial number, AMOS-nya juga ada serial number. Tapi satu paket ya. Jadi satu paket itu ada dua serial number. Nah, dari dua serial number tersebut ya, itu nantinya akan ketika sudah diinstal ya, itu akan muncul Amos Basic, Amos Graphic ya, Amos Output dan juga Amos Data. Nah, itu. Bentar ya. Saya juga dalam beberapa tulisan ya, memang untuk data sekunder saya suka pakai Amos ya. Dan beberapa tulisan jurnal saya ada ya yang diterima di IOP ya, saya gunakan Amos. Nah, jadi untuk data sekunder ya punya tantangan tersendiri lah ya, menurut hemat saya menggunakan Amos. Jadi kalau Bapak Ibu yang punya big data gitu ya, big datanya misalkan 500 observasi, 1000 observasi gitu kan, data sekunder, saya nyarankan pakai Amos lah. Ya. Minimal yang 200 observasi ya, tapi kalau kurang nggak usah ya, saya menyarankan nggak usah lah pakai Amos kalau di bawah 200 ya. Jadi untuk yang datanya kalau bisa ada data yang disertasinya nanti 2000 responden, 5000 responden misalnya kan. Nah, ini pakai Amos saya menyarankan. Modelnya bagus kok. Ya. Nah, dan Amos itu ya, jadi dari Amos grafik ya. Jadi penggeraknya dari Amos grafik, dan Amos grafik itu nanti ada file, dari file ada data. Nah, selanjutnya data ini yang sudah dalam bentuk SPSS tadi ya, sudah ditransfer ke .sub. Ya, .sub. Nah, .sub tersebut ya, selanjutnya akan terbuka ya. Nah, jadi .sub ini ya extensionnya .sub, bukan .xls. Ya, jadi harus datasetnya .sub. Nah, setelah itu kita minta nantinya akan menyuruhnya untuk menggambar ya, drawing. Nah, kalau kita di Smart Watt PLS semalam gitu ya, kemarin, kita drawingnya laten, create laten variable gitu ya, menunya.
Nah, sedangkan ini adalah menunya drawing Amos ya. Drawing in Amos. Nah, ketika kita sudah klik Amos Graphic gitu ya. Jadi aplikasi ini Apple Label ya. Apple Label kalau kita punya apa ya, laptopnya adalah Apple gitu ya. Ya minta yang versi Apple. Yang untuk MacBook ya. Untuk Apple ya, sistem operasi yang untuk MacBook nanti diinstal ya. Jadi jangan yang seluruhnya nggak jalan nanti. Nah, jadi dalam menggambar apa ya, setiap variabel laten digambar lah ya dengan menu ground observation. Nah, setelah itu nanti akan kita gunakan beberapa tanda panah ya, tanda panah arah kiri atau juga arah kanan seperti ini. Ya. Sehingga nanti ketika dalam menggambarkan variabel latennya, nah jadi kita diminta untuk menggambar dulu gitu ya. Jadi menggambar dulu berapa indikatornya, berapa variabel latennya. Nah, ini dalam Amos seperti itu ya, apa itu. Kalau dalam Smart PLS kan bagaimana dia? Ketika di drag ya kan, di drag indikator langsung terbentuk gitu ya. Nah, sedangkan di dalam Amos ini kita terlebih dahulu disuruh menggambar drawing. Nah, dari drawing tersebut ya, tentukan masing-masing error term-nya. Jadi yang bulat-bulat ini error term. Nah, jadi Bapak Ibu setiap dari indikator itu harus ada error term-nya dengan cara mengklik menu toolbox dari indikator, masukkan ya. Dan toolbox indikatornya ini tidak boleh ada yang ganda. Misal gitu ya. Misalnya misalnya error term-nya ada yang nomor dua kali. Nah, itu nggak akan jalan gitu ya. Jadi ketika ini harus kita pastikan ini error term 1, error term 2, error term 3 sampai misalnya error term-nya 50. Sebanyak indikator yang Bapak Ibu gunakan. Jadi kalau ada 50 indikatornya, error term-nya 50 gitu ya. Jadi kalau ada yang ganda tidak bisa ya. Dituntut harus tidak ganda ya. Ya, jadi di sini kita disuruh menggambar dulu ya. Let us draw. Nah, jadi kita disuruh gambar dulu ya. Jadi orang yang suka gambar ya, maka modelnya bagus ini kita menggunakan Amos menurut saya ya. Nah, setelah itu kita tentukan propertinya. Jadi setiap dari latent variable gitu ya, itu propertinya, ukuran fontnya berapa? 16 gitu kan. Kemudian jenisnya apa? Regular ya. Nah, kita bisa setiap dari indikator bisa kita tentukan ya. Ya, kemudian kita tentukan ya bahwasanya setiap dari parameternya bisa kita set. Kita double klik ya arrow antara satu indikator dengan indikator yang lain atau klik objek ya. Jadi masing-masing dari objek bisa kita klik. Nah, kemudian ada gambar mobil seperti ini ya. Jadi gambar mobil ini seperti ini itu apa tujuannya? Ya, tujuannya agar kita bisa memindah-mindahkan dari satu variabel laten satu ke posisi laten sebelah kiri, sebelah kanan, gitu ya. Nah, jadi ini gambar mobil ya. Ketika kita klik mobil, maka tanda panah kita udah gerakkan, Bapak Ibu ya. Ya, nanti saya juga mengarahkan ya supaya nanti UAS-nya kita pakai ada yang nanti pakai WordPLS ya, nanti di e-learning saya instruksikan ya. Ada yang pakai WordPLS, ada yang pakai Amos, dan ada yang pakai Lisrel. Ya, nah ini Bapak Ibu. Ya, kemudian juga untuk mengukur objeknya, ya. Nah, jadi untuk mengukur objeknya mau dibesarin, mau dikecilin, gitu kan? Nah, jadi kita bisa gunakan menu yang namanya apa ini, ya, change, ya, gambar seperti ini. Ya, jadi change shape of object. Jadi change of object itu kita bisa tentukan. Ini latent variabelnya kecil, latent variabelnya besar, satu yang besar, satu yang kecil. Kalau dalam Smart PLS kan udah bisa juga ya, memang bisa ya, sama-sama bisa deh. Ya, kemudian kalau kita mau menghapus ya bisa ya, kita tinggal klik tanda panah ini ya. Mau undo, redo ya bisa ya. Undo, redo juga bisa. Ya, kemudian kita mau menghasilkan persamaan. Ya, jadi untuk menghasilkan
persamaan, ya performing analysis dilakukan. Ya, jadi performing analysis di menu, yaitu menu analysis properties. Jadi mau pendekatannya menu, mau pendekatannya apa gitu ya, ya klik ya. Jadi klik analysis property yang gambarnya seperti apa ini ya, seperti kalkulator Cina itu apa namanya itu? Apa namanya kalkulator Cina? Semua Prof. Nah, Sempoa ya. Nah, jadi yang Sempoa itu mirip. Nah, jadi Sempoa itu diklik, maka kita akan tentukan estimasinya. Ya, maksimum maximization history, standard desert estimate ya. Kemudian R square multiple correlation-nya. Nah, jadi kita tentukan signifikansinya gitu kan. Kalau mau kita tentukan nilai indirect effect-nya, klik ya indirect effect. Ya, nanti akan dihasilkan ya tabel indirect effect, direct effect dan juga total effect ya. Kemudian juga analisa korelasi, kemudian juga signifikansinya ya. Jadi kalau orang kedokteran signifikansinya 1%, ya kalau ilmu sosial 5%. Nah ini bisa kita setting, ya setting 5%, setting 1%. Amos juga Smart PLS juga 1%, ya kan internasional dia 1% gitu. Karena mengikuti sains ya. Nah selanjutnya ketika itu diklik gitu ya, di run gitu ya, maka itu akan bisa berhasil bisa tidak. Nah ini ya, artinya kita model itu harus kita fitkan dulu ya satu gambar ya. Jadi harus dikondisikan ya. Jadi bisa berhasil bisa enggak ya. Kalau data sekunder keberhasilannya besar. Ya. Kalau untuk data primer kadang error. Ini ya, dalam Amos. Nah, jadi Bapak Ibu bisa untuk data sekunder ya bagus saja ya menggunakan Amos. Orang lain pakai eViews ya pakai Stata, kita pakai Amos. Oke. Ya. Dan hasilnya ya akan muncul ya yang namanya text output ya dan juga graphic output. Nah, text output dan juga graphic output akan tersaji ya sebagai berikut. Nah, jadi di sini ada nilai maksimum. Ini sampelnya ya. The model is recursive. Sampel size-nya 893. Nah, jadi Bapak Ibu ya yang untuk yang sampelnya 1000 saya nyarankan pakai Amos. Ya, chi-square-nya ya. Jadi chi-square-nya dan juga degree of freedom-nya muncul. Jadi kalau nilai chi-square-nya signifikan berarti modelnya bagus ya. Kemudian estimasi persamaannya. Nah, jadi bagaimana di sini estimasi variabel X1 terhadap Y ya, signifikan. Signifikannya di atas 1%, di bawah 5% gitu kan. Dengan nilai yang namanya critical value. Ya, jadi kalau di dalam apa ya, di dalam Smart PLS yang namanya T count ya. Jadi T count dengan critical value itu sama. Nah, jadi take count yaitu kalau mau kita lihat pendekatannya tabel juga bisa gitu kan. Dari tabel T statistik itu dari jumlah observasi, dari jumlah variabel, maka kita dapat tentukan yang namanya T tabelnya. T tabel kita bandingkan dengan T hitung gitu ya. Nah, jadi biasanya semakin banyak sampel maka semakin besar nilai critical value-nya. Nilai critical value-nya ya. Nah, ini. Sedangkan estimasi standar regresinya sebagai berikut. Dan nilainya ya ditunjukkan ya sejauh mana signifikannya. Nah, ditentukan. Dan juga korelasinya. Jadi ada nilai korelasinya yang terhubung. Ya, kemudian juga setelah itu gitu ya, ada menampilkan gambar model. Nah, untuk menampilkan gambar model, kalau tadi kan outputnya output secara statistik gitu ya. Output gambarnya gimana? Nah, jadi kita bisa buktikan dengan bukti tabel gambar gitu ya, dengan nilai perhitungan tabel-tabel statistik atau ya kita gunakan visual. Ya, pendekatannya visual kita klik. Kalau tadi gambar sempoa, nah ini gambarnya ini. Jadi gambar sempoa itu sempoa tadi untuk menghasilkan angka-angka statistik, sedangkan gambar ini kita akan menghasilkan model. Ya, model dengan dalam bentuk visual sebagai berikut. Nah, jadi modelnya model yang terstandarisasi. Ya, jadi model persamaan regresi apa ya? Linear ya. Yang tidak terstandarisasi itulah yang namanya path analysis ya.
Nah, sehingga gambarnya sebagai berikut. Ya. Jadi muncul langsung di tabelnya gambarnya sebagai berikut. Ya. Dan ini dapatlah kita lihat ya, sejauh mana hubungan korelasi antar variabelnya langsung digambar. Bapak Ibu ya. Ya, kemudian juga kita tentukan model testing. Ya, model testing dan juga fit index. Ya, jadi model testing dan juga fit index ya untuk melakukan itu ya kita lakukan yang namanya goodness of fit. Jadi goodness of fit itu apakah menggunakan badness index ya atau juga menggunakan pendekatan yang lainnya, RMSEA ya, root mean square error approximation ya, kemudian juga CFI. Jadi CFI-nya wajib di atas 95%. RMSEA-nya di atas 8%, ya kan? Kemudian signifikansi goodness of fit-nya harus signifikan ya, di bawah alfa 5% atau di bawah alfa 1%. Ya, kemudian nah jadi ini ya untuk ukuran sampel ya anjurannya. Ya, dalam apa ini dalam AMOS ya. Memang tidak disarankan Bapak Ibu gunakan 100, memang boleh gitu ya. Tapi kemungkinan error pun terjadi gitu ya. Jadi tidak apa ya, tidak memuaskan lah ya. Tidak memuaskan untuk sampel yang di bawah 100. Tapi kalau Smart PLS dan juga Watt PLS nggak masalah sama alat itu. Ya, Lisrael juga menyarankan sampel gede, ya, sampel tinggi. Nah, medium 100 sampai 200 atau juga di atas 200. Sarannya di atas 200. Oke, kemudian juga ya dalam pengujian model data ya biasa ya menggunakan dia sama dengan 5% ya apabila H0 H0 dan HA ya. Jadi H0 hipotesa 0 dan hipotesa alternatifnya kurang dari 5% ya. Ini udah standar lah ya. Kita menggunakan hipotesa 0 dan hipotesa alternatif. Jadi hipotesa 0 boleh saja nanti disebutkan di disertasinya. Null hipotesisnya adalah the data model fit unacceptable. Alternatifnya the data model fit is acceptable. Nah, jadi hasil pengujiannya apa hasilnya? Ya, kemudian confirmatory faktor analisis. Nah, jadi memang kalau kita nggak lakukan uji confirmatory analisis boleh nggak? Nggak perlu lagi gitu kan? Karena apa ya? Yang namanya udah dianggap confirm, ya teorinya udah confirm, ya kemudian indikatornya udah jelas digunakan dari jurnal A, jurnal B, jurnal C, maka konfirmatorinya nggak perlu menurut saya. Nah ini kalau di dalam AMOS dia menghasilkan konfirmatori yang tersendiri gitu ya. Nah konfirmatori yang tersendiri. Ya, kemudian untuk mengukur model PET ya, single measure in PET analysis ya. Jadi sini measurement error is higher ya. Jadi selalu kalau kita menggunakan AMOS ini ya apanya ya untuk pengukurannya selalu nilainya tinggi ya. Ya, kemudian analisa faktor. Jadi analisa faktor di sini yaitu mengukur error ya, measurement error setiap dari variabel independen antara satu faktor dengan faktor yang lainnya. Jadi analisa faktor dilakukan dengan explanatory factor analysis atau juga confirmatory factor analysis. Nah, tapi bisa aja ya, kalau misalnya Bapak Ibu mau mecah disertasinya, kan dituntut disertasi itu ada yang publikasi di Scopus, ada yang publikasinya di Conference, gitu kan. Nah, untuk yang data sekunder, nanti Bapak Ibu bisa apakan ya. Jadi masing-masing indikator ujilah gitu kan. Hasilnya explanatory factor analysis ya. Ya, confirmatory factor analysis. Nah, jadi ada satu jurnal yang membahas tentang explanatory factor analysis, ada jurnal lain yang pecahan dari disertasi ya. Ada jurnal yang membahas confirmatory factor analysis. Ada yang menganalisa PET analysis, ada yang moderating analysis. Jadi satu disertasi bisa keluar 4 keluaran. Nah, jadi 4 keluaran atau 4 jurnal kan, sehingga tidak apa ya, tidak
similarnya bisa rendah kita buat ya. Jadi explanatory dan juga confirmatory factor analysis ini hasil dari outputnya Amos gitu ya. Nah, jadi bisa disertasinya dipecah ya dengan pendekatan apakah explanatory, confirmatory, ya, kemudian moderating, ya, path analysis. Nah, dalam confirmatory analysis di sini gitu ya, itu mengestimasi ya setiap dari parameter. Jadi setiap dari parameter itu digunakan skala ya. Jadi skalanya adalah dengan indikator loading factor. Ya, jadi loading factornya di sini adalah loading factornya sampai dengan 1. Ya, jadi kalau dia tidak lebih dari 1, confirm ya, akan terpenuhi suatu latent variable itu adalah bagian dari observed variable, unobserved variable. Ya. Nah, untuk apa ya? Untuk path analysis gitu ya, Bapak Ibu bisa gunakan yang namanya estimasi unstandard design ya, dan juga standard design. Nah, jadi dalam estimasi CFA di sini juga ya ada apa ya? Ada varian yang negatif terkadang. Ya. Jadi varian negatif ya dalam hal ini rasio sampelnya, kalau rasio sampelnya harus terpenuhinya derajat kebebasan, yaitu 10:1 ya. Lebih bagus 20:1. Nah ini pendekatannya Metz dan juga Howe. Kemudian juga dalam CFA model ya, memang CFA model ini udah habis lah kita katakan ya, karena udah semakin sempurnanya output dari beberapa aplikasi itu ya. Jadi CFA analisis ini kalau dulu tahun 2000-an awal ya, CFA dituntut gitu kan. Apalagi di beberapa disertasi kan, dosen-dosen setiap dari setiap dari pembimbingnya ada yang ahli statistik gitu kan. Dia akan tanya mana CFA analisisnya, minta ya. Tapi nggak lagi ya, dengan perkembangan yang saat ini ya CFA analisis itu udah model ya, modelnya udah apa ya, udah jelas semuanya di output. Ya, kemudian kita melihat ya dengan model Anderson-Gerbang approach ya, atau juga yang ini untuk mengukur apa ya, mengukur komponen model ya. Jadi mengukur komponen model dengan Anderson-Gerbang approach dan juga Klein approach ya untuk confirmatory analysis. Oke. Ya, mungkin ada yang mau kita diskusikan, silakan. Izin Prof. Ya. Untuk yang jumlah sampelnya kurang dari 200, gimana ya Prof? Arahan untuk tugasnya itu ke WRAP ya, Prof? Iya, Pak. Jadi kalau tugas kita data sekunder, saya menyarankan Bapak pakai apa aja ya, pakai Amos. Itulah ya. Tapi kalau sampelnya di bawah 200 ya Bapak gunakan WattPLS. Itu ya. Supaya tidak error. Ya boleh aja nanti kalau dicoba ya. Dicoba aja nanti Amosnya nggak error tidak gitu ya. Kalau sampelnya di bawah 200. Tapi kebanyakan error. Makasih Prof. Ya, Pak. Oke, kemudian kita melihat ini ya. Jadi untuk setiap model itu kita landasannya satu teori ya. Kemudian juga modifikasi dari indikator. Nah, jadi dalam Amos itu kita selalu berlandaskan pada teori. Ya, dan juga masing-masing dari indikator itu siapa yang udah gunain. Apalagi kalau Bapak Ibu mau nembusnya jurnal-jurnal Q2 ya kan yang terbitnya di apa ya, di Emerald gitu ya. Saya pernah terbit juga di Emerald ya. Sampai indikator ditanyanya gitu ya. Jadi indikator ini dari siapa katanya. Nah, ketika kita tuliskan sumbernya dari jurnal apa ya, yang dari Q2, nah yakin ya, langsung oke. Itu ternyata ya, artinya mereka harus cukup kuat landasannya. Jadi landasan teorinya harus cukup kuat untuk memodifikasi dari model. Nah, jadi ini tadi ya, ini diklik. Jadi dalam modifikasi model ya,
Sehingga nantinya setiap model itu run terus gitu ya. Sehingga run itu estimasinya diklik seperti ini, maka modelnya ikut berubah. Kalau saya dulu gitu, Pak ya. Jadi ketika sampelnya 100, signifikannya cuma 1 atau nggak signifikan. Ketika saya tambah sampelnya 200, wah ini dapat 2 yang signifikan gitu ya. Ketika misalnya sampelnya 500, wah semua signifikan. Ya, jadi memang tergantung sampel lah ya. Jadi semakin banyak sampel ini kalau di dalam Amos ya sangat apa sekali Pak ya, powerful lah ya untuk memprediksi dengan jumlah sampel yang banyak ya. Banyak yang signifikan ya kalau dia menggunakan Amos ini. Menurut saya gitu ya. Jadi chi-square-nya ya decrease. Nah, itu ya. Nah, untuk missing data ya sering ya terjadi ya. Nah, tapi saya menyarankan laptopnya apa juga ya, memorinya besar. Ya, jadi semakin banyak data ya, maka ini butuh kerja keras dia kan. Artinya aplikasi-aplikasi yang nggak guna, yang jarang digunakan, uninstall dulu. Saya menyarankan gitulah ya. Mungkin saya waktu error itu disebabkan karena banyak aplikasi yang saya gunakan ya diinstal sehingga dia saling tubrukkan gitu ya. Nah, kalau misalkan laptopnya masih baru atau komputernya jarang ada aplikasi di PC lah ya, jangan laptop kerjakannya, kemungkinan berhasilnya besar. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Triknya juga nih. Nah, jadi kalau ada laptop komputer kantor ya pakai aja komputer kantor untuk olah data gitu kan. Karena kemungkinan berhasilnya tidak missing ya. Tidak ada missing data ya, missing langkah Amos ini gitu ya. Tapi karena laptop ini udah banyak diinstal entah apa aja gitu kan, akhirnya error terkadang gitu ya. Kadang dia bentrok dengan Watt PLS, kadang dia bentrok dengan Smart PLS ya. Biasalah ya, masih aplikasi yang dalam hal ini terus berkembang versinya gitu ya. Ya. Kemudian kita melihat ya moderating dan mediating ya. Ini sebagai berikut kita lihat dulu Bapak Ibu. Ya. Nah, ini untuk kalau tadi katanya intervening itu mudah ya. Mudahnya kita bisa apa kan ya? Bisa kita lihat dari indirect effect, total effect sampai pada direct, total, indirect. Langsung dia keluar outputnya gitu kan. Nah, dalam pengujian moderating bagaimana? Nah, jadi ini kita melihat pengujian moderating ya, Bapak Ibu. Pengujian moderatingnya. Nah, jadi ini ya, ketika kita sudah siapkan data ya, dengan langkah sebagai berikut ya, data file, kemudian muncul ya menu, ya, langsung oke, kemudian berubahlah kita punya data yang namanya data moderasi, ya moderasi.sub. Oke. Kemudian dari moderasi.sub kita lakukan ini ya, udah dapatlah latennya variabelnya ini. Ya, misalkan usia, dapat jumlah. Nah, ini data sekunder ya, Bapak Ibu ya. Tahun ya. Nah, sehingga modelnya kita lihat sebagai berikut. Nah, jadi menggunakan apa ya? Satu variabel independen, satu variabel dependen, dan satu moderasi. Nah, dan masing-masing dari apanya indikatornya tidak ada. Ya karena apa? Ini data sekunder. Ya, jadi kalau data sekunder tetap yang namanya error estimasinya harus tetap dibuat bulatannya ya. Nah, jadi ini error estimasi yang pertama ya kan, error estimasi yang pertama, kedua, ketiga, nah keempat seterusnya ya. Jadi ini haruslah berbeda. Jadi jangan sama ya, karena kita di sini memang kerja keras ya untuk menentukan error estimasinya memang kita buat manual Bapak Ibu ya. Jadi buat manual, nah dengan model seperti ini. Nah, jadi
disertasi Bapak Ibu juga gitu ya. Kalau mau dipecah ulang, run lagi gitu ya. Jadi jangan satu kali run empat tulisan atau 3 tulisan gitu ya. Run lagi lah gitu ya. Jadi bagaimana X1 kepada Y ya dengan moderasi. Ya misalnya pengaruh citra perusahaan ya terhadap loyalitas nasabah melalui kepuasan nasabah. Nah itu ya. Jadi citra perusahaan dapat berpengaruh terhadap loyalitas nasabah apabila nasabah puas, gitu ya. Nah, jadi nasabah puas ya seperti itu. Jadi ini ini maaf ya, tadi ini data primer ini. Jadi ada kepuasan nasabah 3 indikator, ya. Jadi 3 indikator ini masing-masing dari indikator punya estimasi errornya ya. Nah, jadi masing-masing punya estimasi errornya. Dan hasilnya ya kita memodelkan itu ya. Selanjutnya kita klik view ya. Lantas kita klik analyze properties. Ya, dari analyze properties muncul menu estimasinya. Kita menginginkan adalah maksimum likelihood. Ya, dari maksimum likelihood itu ya ada analisis property ya. Jadi minimization history, standard desert estimate ya, square multiple correlation, sample moment dan juga implied moment. Nah, ini. Ya, kemudian analisis kita kalkulasi estimasinya. Nah, jadi kalkulasi estimasinya dilakukan ya sebagai berikut ya. Jadi calculate estimate ya. Jadi gambar Amos itu sederhana aja, Bapak Ibu ya. Ada yang rectangle, ada yang square, ada yang ini ya. Ada yang gambar truth ya, ada yang gambar fotokopi, ada yang gambar fit indice gitu kan, ada gambar erase. Nah, ini jadi menunya sederhana seperti ini. Ya, kemudian menampilkan output ya, text output. Nah, dari text output itu, ya ini outputnya. Nah, jadi langsung dia, ya kepuasan nasabah terhadap loyalitas nasabah signifikan, ya kan. Kemudian citra perusahaan terhadap loyalitas. Nah, dia di outputnya ini tidak signifikan ya karena kita settingnya 1%. Nah, jadi kalau ini mau dia tanda bintang juga, kita settingnya bukan setting default ya. Jadi kita setting signifikansinya tadi dari apanya? Dari setting awalnya adalah 5%. 5% masuk signifikan. Tapi standar dunia itu 1%. Ya, dianggap dia supaya fit benar 1%. Ya. Nah, jadi ini boleh kita anggap ini signifikan. Jadi kalau kita susun persamaan manualnya, nah ini disusun lah manualnya ya. Dan critical value-nya ini. Oke. Ya, dan ini outputnya. Dan untuk apa ya? Menguji variabel pemediasi lah ya, atau juga variabel interaksi gitu ya. Nah, ini kita gunakan yang namanya compute variabelnya di SPSS. Nah, jadi harus punya variabel yang namanya variabel mediasi. Ya, jadi lahirkan variabel mediasi. Caranya apa? Untuk melahirkan mediasi yang model tadi, Bapak Ibu ya. Jadi masing-masing indikator pertama, indikator kedua, indikator ketiga dikali ya. Dikali dengan dikali dengan masing-masing dari indikator dari variabel independen. Jadi ini ya, inilah yang namanya moderasi. Nah, jadi moderasi kali ya. Jadi pendekatannya adalah pendekatan interaksi, Bapak Ibu ya. Jadi pendekatannya interaksi. Ada 3 kan pendekatannya, yaitu pendekatan interaksi, pendekatan residual, pendekatannya selisih mutlak ya, menurut Imam Ghazali kan. Atau Imam Ghazali pun sumbernya dari Hare. Ya kan? Dari Hare dia katakan seperti itu. Jadi ini Bapak Ibu lakukan ya. Jadi pemoderasi yang pertama ini, pemoderasi yang kedua kalikan lagi. Jadi dari menunya compute variable ya. Apakah ada ya kan selain dari compute variable? Ada gitu kan. Mau dari Excel pun bisa kalau kita buat kan gitu ya.
kita buat dari Excel pun oke. Nah, asalkan formulanya seperti ini. Nah, Bapak Ibu ya. Jadi menggunakan formulanya seperti ini, ya inilah caranya kita menggunakan yang namanya variabel pemodulasi ya. Baik, itu ya. Nah, setelah kita berhasil buat variabelnya, maka selanjutnya ya, nah inilah modelnya. Nah, jadi modelnya sebagai berikut. Ya, jadi kita gunakan gambar ya sebagai berikut. Nah, ini ya, Bapak Ibu. Nah, jadi model interaksi ya, bagaimana pengaruh citra perusahaan yang terhadap loyalitas nasabah diperkuat oleh kepuasan nasabah dan juga interaksinya lahir sendiri ya variabelnya. Jadi interaksi kepuasan nasabah ini berapa pengaruhnya langsung, pengaruh tidak langsung, dan juga total pengaruh. Ini ya. Nah, sehingga output statistiknya sebagai berikut ya. Oke, nah ini outputnya. Oke, Pak. Ya, kemudian ya metode split group ya. Nah, jadi nanti minggu depan saya kira inilah ya. Coba nanti papernya yang udah siap, ya kita lihat ya. Kita lihat hasilnya bagaimana. Jadi minggu depan kita masuk pada fase diskusi ya. Supaya siapa yang udah punya tulisan tentang apa ya, yang menggunakan Smart PLS, Watt PLS, ya boleh kita presentasi papernya ya, bagaimana hasilnya, dan juga yang sudah menggunakan AMOS juga kita bisa lihat ya bagaimana diskusinya. Jadi untuk pertemuan yang keempat, 5, 6, yang 4 pertemuan ke belakang ya, itu kita metodenya adalah metode diskusi ya atas papernya. Mungkin nanti Pak apa ya, Pak Penting Pak Rangga ya. Iya Pak, izin Pak. Ya. Jadi nanti Pak Rangga bagikanlah ya siapa presentasi di minggu keempat, minggu kelima, minggu keenam, minggu ketujuh, minggu ke-8, 4 kali lagi gitu ya. Sesuai Baik, dengan Prof. jumlah kita ada 13 orang ini. Nah itu. Prof, mohon izin Prof, berarti per minggu depan itu presentasinya sampai dengan metode atau sudah diolah Prof datanya? Jadi boleh yang belum diolah juga Ya, boleh kita diskusikan. Kalaupun yang udah ada jadi paper, boleh juga kita diskusikan. Ya. Atau juga baik, yang Prof. tengah papernya juga boleh ya. Baik Prof. Dengan 2 alat itu. Silakan Bapak Ibu, ada lagi? Ini bahannya udah saya share di e-learning. Sudah bisa Pak? Sudah Prof, sudah bisa absen dan sudah bisa download Prof bahannya Ya, Prof. terima kasih. Terima kasih Prof. Iyalah, karena dalam hari ini Sabtu ini Pak saya 5 mata kuliah ya, jadi berderet nih. Jadi 9 apa? Itu sajalah dulu ya materi kita. Terima kasih banyak Prof. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, ada lagi yang mau kita diskusikan? Silakan. Ya cukup ya. Ya saya kira itu saja Bapak Ibu. Kita lanjutkan minggu depan ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya boleh meninggalkan ruangan Bapak Ibu. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, Terima kasih, Prof.